sahabat ngobat, apa kabar ya nih? Ngobrol asik sama teman, edisi kali ini saya udah kedatangan secara Zoom sama salah satu pengusaha muda kalau saya bilang. Ya. Oke, kita udah ada di sini teman saya juga, sahabat saya, Mas Bro, Agustinus Setiawan atau yang suka dipanggil Wawan. Apa kabar Bro? Halo Brother Dimas, aduh apa kabar? Udah lama kita nggak ketemu ya. Iya, ini akhirnya kita bisa tatap muka ya, walaupun masih ya secara ini ya digital. Ya, alhamdulillah lah bro. Sehat bro ya, keluarga sehat semua. Alhamdulillah, sehat-sehat semua sehat di sini. Gimana? Lagi Iya. sibuk apa nih kegiatan nih, Bro? Oke, memang seperti yang sama-sama kita tahu ya, sebagai pelaku tour and travel, memang ini kita lagi masa yang sulit lah gitu kan. Masa yang tidak mudah buat kita semua. Dengan pandemi ini, bisnis tour and travel mungkin di titik terendah lah dalam entah berapa dekade terakhir ya gitu kan. Jadi kalau sekarang ini emang saya pribadi kita lagi coba utilize aset-aset yang kita punya untuk tetap bisa berjalan dan menghasilkan lah. Untuk dia tetap punya bisnis lah gitu kan. Ada dana yang terputar, ada modal yang bisa tetap terputar dan sebagainya. Minimal kita bisa tetap mempertahankan karyawan, ya kan, mempertahankan tim yang sudah terbentuk dengan sangat luar biasa, kita coba untuk pertahankan. Gitu kali Gusti. Oke, jadi guys, Bro Wawan ini dia ini CEO Viva Wisata, PT Viva Wisata Indonesia. Ya Bro ya, itunya nama legalnya Bro ya. Iya, betul, Nah, Bro. kalau terus dia juga punya satu brand, mungkin untuk lebih teknisnya ke inbound, namanya Raja Tour Bandung. Bener nggak Bro? Yes, betul Ya. banget, Brother. Nah, jadi dua brand ini, atau ada brand lainnya nggak sih Bro di PT Viva Indonesia itu? Oke, sebenarnya memang kita jadinya udah punya beberapa side bisnis lah ya, gitu kan. Yang under Viva Wisata Company, kita memang jadinya udah merambah ke beberapa bisnis yang lain, tapi memang secara fokus, artinya bisnis yang secara umum sudah mateng lah, bisa dibilang ya, udah mature bisnisnya, memang adalah Viva Wisata Indonesia dan Raja Tour Bandung. Gitu Mas Dimas. Oke, jadi ya kalau misalkan teman-teman ngobat yang belum tahu atau baru asing, yang masih asing ya dengar, ini saya bisa share. Jadi kalau ini yang saya lihat ya nih Bro, kalau dari Viva Wisata nih, lihat nih. Ini dia nih. Kalau kita googling, nah Viva Wisata ini muncul. Kalau kita googling Viva Wisata, bisa dilihat. Kalau gue ngelihat bukan, ini mungkin nanti coba Bro Wawan bisa boleh kasih feedbacknya. Kalau kita sekarang ini kan zaman udah digital ya, semua serba digital. Apa-apa kalau orang mau traveling, yang dilihat pasti pertama googling lah, dia nyari apa gitu kan. Nah kalau gue lihat dari Viva Wisata sama Raja Tour Bandung, nih kalau kita bisa lihat nih ya, ulasannya Bro, 4.9 dari 5 star. Ini sih oke ya. Bukan oke lagi ya. Marvelous. Ya, alhamdulillah Mas Dimas ya. Ya. Terus ada lagi, lihat sini ya. Yang Raja Tour Bandung 4.9 dari 650 ulasan. Ini ya, gue mau nanya nih, apa pendekatannya Viva Wisata sama Raja Tour Bandung? Apakah lebih memang promosinya itu ke digital marketing kah atau gimana? Karena kalau boleh di-compare ya, misalnya saya sebelum ini juga research dulu gitu, ngelihat di Google atau apa, nggak banyak juga gitu beberapa travel yang kalau kita searching itu ulasan Google dan lainnya itu ya cukup ya tinggi lah gitu kayak yang udah dilakukan oleh Viva Wisata Raja Tour Bandung sejauh ini. Gimana nih tanggapannya Bro? Oke, jadi memang ini memang buat saya salah satu pendekatan bisnis ya, bahwa saat ini namanya bisnis itu kan nomor satu yang paling penting buat saya itu bukan masalah modal gitu kan, tapi namanya kredibilitas.
Kredibilitas itu kan artinya bagaimana kita membangun image diri kita sehingga kita tuh bisa dipercaya oleh orang lain, itu sebutnya kredibilitas kan. Gitu. Nah, banyak orang yang berbisnis memiliki kredibilitas yang sangat baik, ya kan? Secara personal, secara pribadi, secara perusahaan, mereka dikenal sebagai perusahaan yang kredibel gitu kan, bisa dipertanggungjawabkan. Tapi yang banyak orang suka lupa adalah di zaman digital kita harus membangun yang namanya kredibilitas digital. Nah, itu yang orang suka lupa gitu. Jadi banyak perusahaan yang sudah berdiri berpuluh-puluh tahun. Nah, tapi karena digital ini mungkin ya bisa dibilang kayak hal yang baru buat mereka, mereka lupa bahwa ternyata mereka harus membangun yang namanya kredibilitas digital. Karena ya betul yang Mas Dimas tadi sampaikan, di zaman sekarang orang kalau ada apa-apa kan pasti ngeceknya secara online dulu kan, secara digital seperti apa. Ada orang bilang begini, kalau kamu nggak ada di online, kamu tuh nggak eksis. Gitu betul, kan? betul. Setuju. Nah, jadi kalau itu anak-anak zaman sekarang tuh bahasanya gitu. Jadi kalau saya searching Dimas Mahardani, ternyata di online tuh nggak ada, berarti Mas Dimas tuh nggak eksis. Gitu. Adanya di YouTube. Ya kan? Nah, kita tuh nggak nyata sekarang. Jadi eksistensi diri kita itu ditentukan keberadaan kita ada di online. Nah, itu yang orang lihat gitu kan. Gitu. Nah, jadi emang sudah sekitar kurang lebih 3 tahunan terakhir, ya 3 berjalan 4 tahun ya, itu yang kita bangun Mas Dimas. Kita membangun kredibilitas online. Gitu kan, kita coba, kita mau membuktikan bahwa itu bukan hanya secara offline, secara fisik, eksistensi kita nyata, kredibilitas kita nyata, tapi kita juga membuktikan bahwa secara online pun kita eksis dan kredibilitas kita juga sangat bisa dipertanggungjawabkan. Gitu, Yang jelas secara legal pun Viva Wisata atau Raja Turbanu juga udah tercatat ya, maksudnya terregister kan ya? Ya betul. Kalau soal legalitas sih itu jelas nomor 1 kalau kita ngomong bisnis, benar nggak? Yes. Ya kan, kita ngomong bisnis nggak punya legalitas itu udah failed lah kalau saya bisa bilang. Nah, cuman kan masalahnya kalau cuma sekedar sebuah perusahaan itu legal, itu kan nggak menjual, benar nggak? Ya kan? Tidak bisa berarti karena kita punya legalitas, produk kita pasti laku. Nah, itu kata kuncinya, benar nggak? Gitu. Bisnis itu kan yang penting nomor 1 apa? Jualannya laku, benar nggak? Ya kan? Percuma dong punya misalnya tour and travel, punya kantor di sebuah gedung tingkat 10 gitu kan. Ya, tapi punya jualan paket, jualan apapun itu nggak laku. Kan percuma, benar nggak? Mendingan kita punya, ya katakanlah ya, ruko kecil atau mungkin kantor kita bahkan di dalam rumah misalnya gitu, di dalam gang. Gitu. Yes. Tapi jualannya laku gitu kan, omsetnya ratusan juta atau miliaran kan, pilih mana, bener nggak? Gitu, pilih yang kedua dong. Gitu Mas Dimas. Oke, sip. Gue tanya nih, kenapa seorang Agustinus Setiawan lu pilih menggeluti dunia travel, Wan? Oke, dunia travel itu sebenarnya dunia yang buat saya pertama menyenangkan ya. Dulu waktu pertama merintis usaha ini berangkat dari cita-cita lah. Karena punya impian pengen jalan-jalan, ya kan, pengen traveling. Dulu pengen ke Bali, pengen ke Singapura, pengen ke Malaysia, pengen ke Thailand, you name it lah gitu kan, pengen jalan-jalan keliling dunia. Tapi ya simpel, saya nggak punya duit, gitu kan. Nah, jadi waktu itu berpikir, wah kayaknya ternyata bisnis travel itu membuka peluang untuk minimal nomor 1 kita bisa jalan-jalan gratis, ya kan. Saya dalam perjalanan hidup saya dalam kurang lebih 10 tahun ini ya, alhamdulillah sudah ke Eropa sudah, gitu kan. Asia sih sudah hampir semua kejalanin, gitu kan. Indonesia juga udah hampir semua juga pernah dikunjungi dan itu tidak pernah bayar, nggak pernah keluar dari biayanya, nggak pernah keluar dari dompet sendiri gitu kan, diajakin tamu terus untuk kita jalan-jalan gitu Mas Dimas, itu nomor 1. Ya, kedua, bisnis ini adalah bisnis yang sebenarnya relatif free, itu modalnya sangat rendah, bahkan kalau kita cerdas itu bisa zero capital, artinya kita nggak perlu ada modal, karena sebenarnya yang kita jual adalah kepercayaan. Gitu. Jadi selama 10 tahun lu memimpin sebuah Viva Wisata, pasti kan banyak suka dukanya lah gitu. Gue bertanya dong, yang paling gue tanya dulu deh, yang sukanya dulu deh.
Yang paling memorable yang menurut lo share lah ke kita gitu, apa kira-kira selama 10 tahun ini? Oke, sukanya dulu ya. Kalau ngomong sukanya banyak ya tadi. Pertama adalah saya punya kesempatan untuk bisa traveling, jalan-jalan, ya kan. Saya tahu namanya saya tahu namanya salju kayak gimana gitu ya. Oke. Gitu kan. Ternyata salju itu beneran dingin misalnya gitu, bener nggak bro? Nah itu ya dari bisnis ini gitu kan. Dan saya dan itu nggak bayar loh, saya dibayarin gitu kan. Maksudnya untuk mendampingi tamu ngelihat salju gitu kan. Artinya untuk kita yang di negara tropis kan snow experience tuh amazing ya gitu kan. Memang sekarang udah mulai ada kayak tempat wisata kayak tiruan-tiruan gitu. Beda lah tapi kan ya. Tapi tetap beda. Ya kan tetap beda namanya kalau waktu saya nyobain ski di Titlis Mountain di Swiss itu kan. Nah, itu kan bener-bener beda rasanya, Bro, gitu kan. Yes. Gitu. Bener-bener kita menikmati musim dingin gitu kan. Kita mesti pakai baju beneran lapis-lapis, ada pakai boot dan sebagainya. Wow, itu pengalaman yang nggak pernah bisa dibandingkan lah gitu kan. Kalau rezeki minimal sekali lah dalam hidup kita mesti nyobain namanya ngerasain salju kali ya bro ya. Tapi sorry nih bro, gue potong. Emang bener maksudnya lu keliling ya tadi main salju ke Swiss itu kan memang gratis ya. Tapi kan walaupun dibayarkan oleh tamu, tapi tetap ada tanggung jawab responsible yang dilaksanakan selama perjalanan itu kan, betul kan? Ya betul dong, jelas. Kalau ngomong pekerjaan kan semua juga ada yang namanya tanggung jawab ya. Benar gak? Gitu kan. Pekerjaan apapun pasti ada tanggung jawab yang melekat. Itu jelas. Gitu kan. Tapi ya, saya sih, namanya tanggung jawab kan sebenarnya tinggal kita kerjain aja lah. Kita bertanggung jawab pasti. Benar gak? Gitu. Tapi buat saya bonusnya ini yang buat saya nikmat banget lah. Ya, menjadi gitu, salah satu pengalaman yang nggak bisa dilupain ya. Kalau dukanya nih gimana dukanya selama memimpin FIFA Wisata Indonesia? Dukanya juga banyak banget gitu kan. Artinya dalam perjalanan 10 tahun ini kita juga bukan selalu perjalanannya mudah gitu ya. Banyak banget pengalaman-pengalaman sulit yang bahkan ada titik-titik juga di mana kita sempat berpikir wah ini kayaknya mungkin kita bisa kayaknya bisnis tutup nih. Bahkan pernah juga kepikiran kayak gitu ya. Wah ini apakah kita masih bisa bertahan hidup gitu? Apakah kita masih bisa lanjut lagi bisnisnya gitu kan? Itu juga bukan sekali dua kali. Kan pengalaman paling disebut pahit lah ya yang pernah kita alami adalah kantor kita tuh pernah kemalingan Mas. Kemalingan? Gitu. Iya. Oke. Jadi kita kaget banget, saya ingat banget kita datang Senin pagi ya gitu kan. Kita udah siap mau kerja, kita udah baju rapi dan sebagainya, kita datang pagi-pagi itu kita kaget, wah kok ini gitu kita datang loh kok ini rolling door di ruko kita itu kok kebuka gitu kan. Terus pas kita ngelihat di kenopnya itu udah jebol. Begitu kita buka kantor, oh my god gitu kan. Itu di dalam tuh udah berantakan, kantor tuh udah berantakan. Ya kan? 5 unit komputer yang biasanya tersusun rapi gitu ya. Udah nggak ada. Alhamdulillah, udah rapi juga udah nggak ada maksudnya. Oh my god. Udah dirapiin sama dia gitu kan. Itu udah hilang gitu. Terus kita pas kita buka laci gitu kan kita punya ada tempat penyimpanan uang gitu ya. Gitu kan. Itu juga udah hilang juga gitu kan. Itu pokoknya total kerugian tuh waktu udah ya bisa saya katakan puluhan juta lah. Gitu. Oke. Dan itu terus nggak dilaporin nggak ke itu atau gimana tindak lanjutnya dari waktu itu kita lapor ke polisi gitu kan. Akhirnya sampai ada tim investigasi yang datang, mereka kayak kalau kayak di film-film ya masih terus mereka kayak periksa ngecek sidik jari lah apa segala macam. Tapi ya ujungnya juga nggak ada hasil sih kalau boleh jujur. Nggak ada hasil. Kan? Ada hasil atau nggak ada? Nggak ada hasil. Sama jangankan hasil, report aja nggak ada. Maksudnya nggak ada update bahwa itu ada bagaimana seperti apa. Perkembangan gitu. Nggak ada sama sekali. Terus jadi sama lu ya maksudnya ya udahlah apa gimana maksudnya dari lu? Akhirnya saat itu kita ya karena the show must go on lah ya, gitu, business must go on as well gitu kan. Jadi ya yang saya lakukan itu akhirnya kita coba
ini ya, coba melanjutkan hidup lah. Kita akhirnya waktu beli komputer baru gitu kan, kita install ulang lagi komputer kita gitu kan. Untungnya di zaman teknologi, zaman cloud computing kan, data-data itu nggak hilang gitu kan, semua ada di cloud gitu kan. Jadi kita bisa restore data-data aman. Ya kerugian kita memang secara fisik komputer hilang, ada duit cash yang hilang juga gitu kan. Tapi akhirnya kita coba setup lah, itu cepat banget, dalam 2 hari kita udah bisa bilang kita langsung udah running, udah mulai aktif, lagi, seperti beraktivitas lagi lah ya kantor gitu. Betul, tapi itu juga nggak berhenti Mas Dimas gitu kan. Saya kan menyadari dong, wah ini kantor ternyata kok bahaya gitu kan. Ternyata maksudnya ada kantor bahaya, lokasi kantor itu? Bukan, artinya saat itu pikir oh, ini kok ternyata ya pertama mungkin secara lokasi ini agak rawan dan saya melihat kok ini ternyata pertahanannya atau keamanannya ini bisa dijebol orang gitu kan. Akhirnya sama kita dibenahi, kita perkuat lah di lapisan keamanan kita tambah gitu sehingga sampai satu titik di mana kita pikir oh ini kayaknya udah nggak bisa dijebol gitu kan. Nah ternyata 2 minggu kemudian dijebol lagi. Kurang lebih saya lupa ya 2 atau 3 minggu lah. Padahal itu udah kita perkuat, kita pasangin tralis, kita pasangin apa, gemboknya tuh sampai ada double lah gitu kan. Terus? Pasang gembok gitu kan. Gimana tuh? Ternyata masih bisa dijebol lagi Mas Yus. Gitu. Hilang lagi komputernya gitu kan. Cuman waktu itu kita udah nggak nyimpen cash di kantor gitu kan. Tapi yang terjadi hilang lagi komputernya. Ya udah akhirnya saya ngeliat itu udah nggak bakal benar karena kayaknya udah percuma ya kita bikin pertahanannya lebih kuat, akhirnya kita keluar dari kantor itu. Gitu. Oke. Lo di Viva Wisata sendiri karyawannya sejauh ini ada berapa Bang? Yang karyawan ini ya, karyawan tetap lo? Oke, kalau karyawan tetap sih memang kita ada di awal tahun ini kita memang ada karyawan sekitar 8 orang. 8 karyawan tetap ya. Dan karyawan tidak tetap artinya yang konteksnya freelance gitu kan. Teman-teman yang bantu kita di lapangan itu ada 20 sampai 30 orang. 20 sampai 30 orang yang freelance tuh ya. Betul, tersebar ada di Bandung dan Jakarta secara khusus ya. Gitu. Mantap. Walaupun ya memang saya mengakui juga sejak kita wabah corona ya, akhirnya memang ada beberapa yang akhirnya resign, ya kan? Ada beberapa juga yang akhirnya mengundurkan diri dan sebagainya. Ya banyaklah dampak-dampak dari corona ini. Nah, ngomongin soal pandemi ini nih bro, ketika pandemi ini terjadi ya terus terang dunia pariwisata kan benar-benar kena banget nih, impact-nya lumayan kerasa banget. Nah, lu sebagai ya CEO Viva Wisata, untuk menyikapi pandemi ini prioritas apa yang lu udah lakuin? Untuk yang pertama kali yang lu lakuin waktu itu? Oke, dari awal kita awal tahun ini kena pandemi ya gitu kan. Kita dari Februari itu udah merasakan yang namanya penurunan omset. Dari Februari sebenarnya. Gitu. Bahkan kalau nggak salah bulan Maret atau April itu kita udah sampai omset itu udah hampir sama dengan 0 lah kalau saya nggak salah ya. Gitu. Tidak ada penjualan sama sekali, tapi nomor satu itu saya lakukan adalah saya mencoba untuk mempertahankan tim atau karyawan, gitu kan. Saya mencoba mempertahankan sama sekali, saya sampai nggak ada pemotongan gaji sama sekali, gitu kan. Gitu. Karena kita itu memang masih berharap lah, semoga pandemi ini tidak berlangsung lama, gitu kan. Gitu tuh kita berharap ya, moga-moga Juni atau Juli udah pulih, kalau itu kan pemikirannya ke sana, gitu kan. Moga-moga vaksin sudah segera ditemukan. Jadi waktu saya coba pertahankan karyawan, kita nggak ada pemotongan gaji, semua berjalan seperti normal, walaupun sebenarnya kita nggak ada bisnis gitu kan. Kemudian juga, tapi ya berikutnya juga akhirnya ternyata pandemi berkepanjangan, ya udah akhirnya kita mencoba melakukan banyak restrukturisasi untuk menyelamatkan perusahaan. Kemudian kita punya unit-unit kan yang memang disewakan, kita punya unit banyak banget gitu kan. Semua parkir di garasi. Aset lo ya. Ya, aset-aset berupa kendaraan ya, yang selama ini biasa kita sewakan. Itu kan udah nggak ada bisnis Mas Dimas, akhirnya semuanya parkir kan di garasi kan. Gitu. Nah, akhirnya yang harus kita lakukan juga, kita coba lakukan restrukturisasi ke leasing, ke perbankan, gitu kan, kita minta keringanan, cicilan gitu ya. Alhamdulillah juga kita dapat banyak keringanan, banyak kemudahan lah, dapat cicilan, dapat
cuti cicilan gitu kan dari leasing, ya lumayan lah untuk kita nyelamatin cash flow ya. Oke. Gitu. Dan kemudian dalam perjalanan sudah 2 bulan terakhir ini juga akhirnya kita mencoba mencari peluang-peluang bisnis lain juga gitu, karena kita juga belum tahu kan bisnis travel kapan mulai up lagi. Ya meanwhile gitu kita tetap harus cari ya dapur mesti ngebul lah ya kan. Kita tetap harus makan gitu kan. Jadi saat ini sekarang kita lagi banyak beralih lah melakukan bisnis yang lain gitu Mas. Oh, oke. Jadi at least berarti lu udah melakukan beberapa langkah yang tadi gua tarik, berarti lu berusaha untuk mempertahankan tim yang ada sampai saat ini kan. Nah, itu kan karena kita tahu lah ada beberapa company yang ya bahkan ya beberapa travel yang mau nggak mau karena pandemi ini mereka ya mohon maaf sampai PHK kan, karyawannya di PHK gitu. Dari segi lu sendiri berarti sampai saat ini lu tidak memberlakukan lu tidak memberlakukan kayak PHK karyawan lu. Oke, memang akhirnya bulan Juni kemarin Juni ya. Bulan Juni kemarin akhirnya kita mengakui bahwa akhirnya kita udah nggak sanggup juga sih untuk mempertahankan kondisi seperti normal gitu kan. Akhirnya memang baru bulan Juni kemarin akhirnya kita juga melakukan penyesuaian gaji. Tapi tidak memutus ini, nggak ada pemberlakuan kayak PHK gitu, nggak bro? Nggak ada. Saya sampai saat ini belum ada satu karyawan pun yang judulnya saya PHK ya, gitu. Kalau bro, harapan lu ke depan sebagai CEO Viva Wisata gimana nih? Kalau harapan saya ke depan sebenarnya saya cuma berharap tentu COVID ini bisa segera berakhir, ya kan, pandemi ini segera berakhir lah, gitu kan. Yang saya pikirkan bukan cuma sekedar bisnis secara pribadi ya, atau ya bisnis saya lah, tapi memang secara umum kan ini begitu banyak orang yang menjadinya susah lah, mengalami kesulitan, jadi susah dalam hidupnya, pendapatan berkurang atau bahkan hilang. Ini kan dampak ekonominya terlalu besar. Gitu. Mungkin pariwisata hanya menjadi salah satu dari ekonomi yang terdampak. Masih begitu banyak jutaan orang yang jadi jatuh dalam kemiskinan gara-gara pandemi ini. Tentu saya berharap pandemi ini segera berakhir, perekonomian kita segera pulih, orang-orang bisa kembali, semua orang bisa kembali ke kehidupan mereka yang normal. Oke, last question nih bro. Mention dong 3 word describe seorang Agustinus Setiawan. Oke, apa ya? Kalau buat saya satunya orangnya optimis. Optimis? Ya, kedua kreatif. Ya, dan satu lagi pantang menyerah. Oke, never give up. Never give up, bro. Gitu kan. Oke. Ya, kalau saya sih yakin ya, kita pasti bisa melewati pandemi ini gitu kan. Karena tadi saya cerita dalam perjalanan 10 tahun ini ya tadi saya udah pernah kemalingan, udah pernah orang, udah pernah segala macam ya. Jadi kalau namanya masalah udah kenyang ya. Pandemi ini hanya salah satu masalah yang bisa kita lalui bersama-sama. Yes. Jadi guys, sahabat ngobat, ya mudah-mudahan perbincangan saya sama Agustinus Setiawan, Bro Wawan, CEO Viva Wisata ini cukup bermanfaat, bisa diambil makna positif-positifnya. Yang jelas untuk semua pelaku usaha di luar sana, ya kita semua berharap pandemi ini segera berakhir dan jangan menyerah. Kalau tadi banyak juga cita-cita dari Wawan, ya at least nomor 1 adalah pertahankan SDM-nya. Betul nggak bro? Ya, setuju. Oke, bro, thank you waktunya udah mau sharing-sharing di channel YouTube ini. Thank you Mas Dimas, thank you banget ya. Semoga kita bisa banyak diskusi lagi ke depan ya. Amin. Semoga tetap sehat selalu. Salam untuk keluarga. Semoga pandemi ini segera berakhir. Oke, untuk sahabat ngobat, semoga menghibur. Jangan lupa di like, subscribe, share, komen sukanya, terus pantengin terus
Thank you, bro. Bro. Iya.